membaca. Ya, oke, silakan duduk. Hadapkan luruskan dia. Kaki dulu. Pendi agak ke kanan sedikit. Ya. Ke kanan sedikit bisa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana kamu keadaan sehat? Sehat atau sudah sakit? Tidak. Adil sakit atau sehat? Garing baik. Garing kantor. Tidak sudah sakit. Tidak baik-baik saja. Alhamdulillah. Aliza, gimana keadaannya? Sudah sembuh? Ya, alhamdulillah. Iba, alhamdulillah sudah bisa melepas kerinduan dengan neneknya. Itu neneknya masih di mana? Tinggal di sekarang, Mbak? Mbak? Gimana, Mbak? Di sini kan di mana? Di mana, Mbak? Ada? Hah? Oh, alhamdulillah. Doakanlah. Doakan itu boleh kangen. Kadang kita juga merindukan orang yang meninggal ya. Mungkin doanya apa? Ada dua mimpi. Oke, baik. Teman-teman, kalau biasa hari ini di kelas PAAN, di kelas di 8 siap, kita akan membuat atau menguatkan lagi keyakinan kelas yang pernah kita buat dulu-dulu. Ya, beberapa waktu lalu kita membuat kata-kata sakti. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas, pernah dengar belum kata itu? Keyakinan kelas. Pernah dengar, Adil? Keyakinan kelas, Pak. Keyakinan kelas atau keyakinan aja deh. Keyakinan apa dalam pikiran kalian? Keyakinan. Apa? Niat boleh. Apa lagi? Tentang keyakinan nih apa nih? Apa gitu? Apa itu kan? Keyakinan. Misalkan keyakinan pada Allah. Nah, apa? Apa itu kira keyakinan tuh? Istiqomah. Apa lagi? Sebuah keyakinan. Apa? Percaya diri boleh, ya. Jadi keyakinan itu adalah sebuah hal atau sesuatu atau sebuah nilai yang kita yakini di dalam kelas ini, khususnya keyakinan ke kelas kita. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang bisa kita yakini, ya. Ada nilai-nilai tanggung jawab. Apalagi? Sikap-sikap yang baik apalagi? Nilai apa lagi yang kalian yakini dalam diri kalian? Apa? Suka menolong, betul. Ya, apa lagi? Apa lagi? Yang baik-baik saja perilaku atau sikap atau nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kewajiban. Suka memberi boleh. Oke ya. Nah, saat ini Bapak akan membagikan kertas, ya. Bagikan kertas. Silakan siapkan alat tulisnya. Nanti kalau operasinya ini memang menulis kesulitan, pakai tulisan. Tuliskan boleh, ya. Pakai tulisan itu. Ya. Tulis pakai pulpen boleh, Pak. Nanti pulpennya nanti ganal. Ikut aja. Dilihat sih. Ikut enggak? Ada? Ya. Tinggalnya sama. Ini ada nih. Ayo pinjam dulu. Kamu ini pakai ini ya. Oke. Pendi siapkan HP-nya berarti. Ya, Pendi. Gak apa, yang lain tetap tulis ya, karena memang ada di kumpul di depan. Jadi yang pertama, coba kalian bayangkan dalam diri kalian, kira-kira kalian itu memimpikan nggak kelas kita itu akan seperti apa? Nah, membayangkan nggak kelas kita itu akan seperti apa? Coba satu kata kelas kita akan ingin seperti apa? Atau mimpi kalian? Mulai dari Pendi, kelas kita atau kelas universitas kita ini. Apa kelas kita atau kelas sekolah kita ingin seperti apa? Sambil Bapak tulis ya di sini ya. Sambil Bapak tulis di depan. Oke.
Sayangkan dulu. Sayangkan dulu, nanti akan Bapak tulis apa yang kalian rasakan dulu. Kita membuat sebuah keinginan atau mimpi. Kalau Pendi, berbayangan urut, bayangkan sebuah kelas kita itu akan seperti apa yang diinginkan Pendi, atau kelas idaman. Ya, apa Pendi? Apa? Satu kata? Satu atau dua kata? Bersih. Oke. Bersih. Oke, Aziza? Rapi. Oke. Iqbal? Wangi. Ya, boleh. Agil? Ayo, kelas kita ingin seperti apa? Dan lengkap segalanya. Lengkap itu berarti apa tuh? Lengkap tuh tersedia, apa lengkap ya? Oke, kembali lagi ke Pendi. Satu lagi, Ben. satu lagi. Satu kata lagi. Yang lain siapa juga? Satu orang dua berarti. Satu lagi. Apa? Kelas kita ini apa? Menyenang apa? Terserah. Apa? Bayangkan kamu masuk kelas itu ada apa atau wah, aku bisa apa di kelas? Aku bisa apa nih? Aku bisa mengekspresikan apa? Dengan kata-kata. Damai. Oke, kelas yang damai. Oke, bagus. Lanjut, Kenji, Iqbal, Agil boleh. Tentang damai. Tanpa Tentang. pasangannya. Oke, lanjut. Iqbal, apa? Tidak pengap. Oh iya, mungkin anu ya, segar ya. Nah, Tidak pengap. Lanjut, terakhir Agil. Bisa terus belajar. Bisa terus belajar berarti apa ya? Bisa buat belajar itu ya? ya. Oke. Buat belajar. Oke, nah. Jadi ada membacakan, ada bersih, ada rapi, wangi, lengkap, damai, tentram, tidak pengap, dan bisa belajar. Bayangkan kalau kelas kita kayak gitu akan menyenangkan nggak? Akan nyaman nggak? Ya. Oleh karena itu, coba kalian tuliskan di masing-masing situ. Pedi juga tuliskan di HP aja, nggak apa-apa. Tuliskan 2 mungkin peraturan kelas yang kira-kira bisa menuju pada kelas idaman tadi. 2 peraturan. Contoh, setelah nanti kita peraturan, nanti akan ubah menjadi keyakinan kelas. Nah, 2 peraturan. Contohnya, Bapak contohkan ya. Misalkan datang ke kelas tepat waktu, misalkan. Nah, apa? Membuang sampah, apa? Silakan. Oke, siap. Tuliskan 2 peraturan kelas atau peraturan yang kalian yakini, baru nanti kita ubah ke dalam keyakinan kelas. Ya. Oke, silakan dulu. Kita 2 buat- apa, Pak? Iya, 2 saja. Oke, silakan. 2 ya, 1 orang 2 ya. Jadi akan ada 8. Ini nanti akan ada 8 peraturan yang akan kita cek sama-sama. Oke. Ya, nyari aja loh, Ben. Topiknya, Ben. Dua ya, 2 peraturan kelas atau peraturan yang bisa kita terapkan di kelas ini, tapi nanti kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kirim ke Pak. Boleh dikirim? 2 peraturannya boleh. Sudah Bang, sampai? Oke, nanti akan Bapak tuliskan kembali.
Intinya untuk menunjang kelas kita ini seperti apa, buatlah peraturan biasa saja dulu. Oke, ini jawaban Fendi ya, kamu tuliskan. Fendi 1. Oke, baik. Bu Fendi ya. Aku akan menempelkannya di depan sini. Meski kalian tidak bisa melihat, cuman tetap harus ada yang Bapak tempelkan di depan sini. Kita bahas sama-sama. Oke. Yang bayar pun gak apa-apa, Bapak kan tak menghargai tulisan kalian. Apa? Apa? Damai, D-A, da. M-A, ma, I, damai. Pak. Nah, patuan ya, sebuah patuan ya. Bahasa Thailand boy. Motor istirahat itu gimana Pak? Coba diajak. Keber, K-E, ke, B-E-R, ber. Ber, S-I-C. H-A-N, sihan, kebersihan. Damai, kayak bahasa Pak Jokowi kan? Iya, damai. Sihan. Damai jadi damai. Damai. Kalau kan jawabannya. Pak, nanti pakai nomor kalau Pak. Boleh, pakai nomor boleh. Nomor HP kan nomor apa? Nomor HP. Nomor HP apa nomor rekening? Nomor asal. Bisa. Tadi luruskan sebuah patuan kelas dulu ya. Apa nih? Apa lagi yang kedua? Apa lagi silakan. Apa sebuah patuan yang sekiranya sebuah patuan yang bisa menunjang tadi bersih, rapi, wangi, lengkap, damai, tentram. Terus belajar. Kemarin juga ada yang mengusulkan adanya apa kemarin? Bapak masih ingat di awal kita pembuatan itu ada yang mengusulkan adanya gaming atau game di akhir pembelajaran. Siapa kemarin yang mengusulkan itu? Iqbal kan siapa salah? Ya. Jadi di akhir pembelajaran, akhir belajar ada gaming. Apa lagi? Ya, atau ada ice breaking. Pak. Ya silakan. Yang nomor 2 apa lagi Pak? Silakan cari lagi peraturan yang bisa membuat teratur kelas kita. Sudah sudah? Oke, baik. Apa ya? Oke, kita bacakan punya Iqbal ya. Ada. Oke, dari Iqbal 1. Membersihkan kelas. Oke, peraturan membersihkan kelas ya. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, bagus. Bapak akan tempel di depan sini. Oke, nanti usulan-usulan kalian ini kita jadikan sebuah keyakinan kelas kita agar kita yakini sama-sama. Jadi kan sampah-sampah harus. Ya, 1. Kayak bungkus-bungkus jajan ke segala lagi. Ya. Pak. Oh, membersihkan kelas. Oke, 2. Tidak, Bapak tulis di sini ya. Tidak boleh membuang sampah
sembarangan. Oke. Oke, bagus. Ba. Lanjut. Aziza sudah? Oke, sedikit lagi. Pak, tapi Apanya nggak ada tapi lagi. Santai aja. Tapi buat tapi. Ya. Bapak sangat akan menghargai apapun ide kalian, saran kalian, sudut pandang kalian. Itu mahal Pak, kalau tidak disampaikan atau dituliskan. Apa Pak. tuh? Ya, baca kata sahabat dulu. boleh. Latihan nanti ada nilai-nilainya juga. Ya. Ya. Ya lagi ya, sudah? Belum, Pak. Ya. Oke, bagus nih. Fendi, Iqbal. Sedikit lagi Aziza, bisa Aziza? Ya boleh. Kemarin tuh Awalia. Aja sudah? Oh belum, dikit lagi, ya. Silakan. Oke, dikit lagi, Gil. Pak. Oke, boleh Bapak ya? Oke, siap. Pak, ada salah, Pak. Santai saja, tidak ada yang salah. Namanya kita. Tapi, Pak. Oke, kita bacakan lagi punyanya Ragil Hairia. Kabur. Ragil Hairia. Peraturan kelas. Oke, yang dibuat adalah tetap selalu menjaga kebersihan. Oke, 1, 2, dan selalu menjaga persahabatan. Oke, bagus. Oke. Jadi fokusnya kalau si Agil menjaga kebersihan dan menjaga persahabatan. Oke, luar biasa. Lanjut terakhir. Tidak, jangan takut, jangan suka nanti. Santai saja. Oke. Punyanya si Aziza. Damai sama teman-teman, jangan berantem. Oh teman-teman, jangan berantem. Oke, yang kedua, kelas selalu bersih. Oke, baik. Bagus. Oke. Mantap, luar biasa ini jawaban kalian ini. Bapak akan ngambil sangat mahal ini. Kalau sudut pandang kalian ini mahal bagi Bapak. Kalau dijual itu 100 juta. Oke, baik, karena sebuah sudut pandang ini ada di dalam pikiran kalian. Kalau pikiran kalian hanya disimpan saja, tidak dikeluarkan, wah, tidak akan diketahui bahwa ternyata Iqbal punya pemikiran seperti ini, Aziza, Fendi sama Agil juga. Oke, baik. Bacakan dulu untuk peraturan yang kalian utarakan tadi, kalian sampaikan. Mulai dari Fendi, membuang sampah pada tempatnya. Betul nggak? Ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan selalu datang tepat waktu. Oke, setuju? Setuju. Oke, yang kedua dari Iqbal, membersihkan kelas. Setuju? Setuju. Yang kedua, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Betul nggak? Ya. Kalau di kelas kita biasanya saat itu ada namanya kita yang pilih sampah ya lah. Sampah plastik, sesuaikan wadahnya. Ya, nah. Oke, lanjut si Agil. Agil apa tadi? Gil? Apa tadi Gil? Hah? Tetap selalu menjaga kebersihan. Ya betul? Ya, kemudian dan selalu menjaga persahabatan. Oke, bagus. Yang keempat, Aziza, damai sama teman-teman, jangan berantem, dan kelas selalu bersih. Setuju gak dengan ulangan teman-teman semua ini?
Setuju nggak? Setuju. Oke. Nah sekarang kita akan mencoba bukan membuat tadi ya. Kita akan menjadikan ini sebuah kalimat yang positif. Ya, kalimat positif itu misalkan kalimat positif itu misalnya gini. Kalimat positif itu datang tepat waktu. Ya, Pak? Ya. Kalau kalimat negatifnya datang apa? Datang terlambat. Jadi kita harus berpikiran positif. Kita coba ya, membuang sampah pada tempatnya. Ini kalimat positif kan? Kalimat yang negatif ya kira. Membuang sampah pada tempatnya. Positif? Membuang sampah pada tempatnya. Positif ya? Ya. Kalau sembarangan. Kalau sembarangan baru negatif. Oke. Ya, membuang sampah pada tempatnya positif ya. Oke. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan selalu datang tepat waktu. Berarti ini ada dua nih, menjaga kebersihan kelas dan datang tepat waktu. Positif atau negatif? Positif? Iya, positif. Membersihkan kelas, positif atau negatif? Positif. Kalau negatifnya berarti tidak membersihkan kelas. Ya. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita akan mencoba menghilangkan kata tidaknya. Berarti apa kira-kira? Tidak boleh membuang sampah sembarangan, kita ganti jadi apa? Biar menjadi kalimat positif. Ya. Ini kan negatif ya. Nah, kita ubah jadi positif nih. Ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kalimat negatifnya menjadi membuang sampah pada. Nah, membuang sampah pada tempatnya. Oke. Lanjut. Agil. Tetap selalu menjaga kebersihan. Positif nggak? Kalimat positif? Positif. Ya. Kemudian menjaga persahabatan. Positif? Positif. Oke. Kemudian lagi damai dengan teman-teman. Jangan berantem. Positif. Kalau jangan berantemnya berarti itu negatif. Kita ubah ya. Berarti damai bersama teman, ya. Damai bersama teman-teman dan jangan berantem. Kalimat positifnya diubah jadi apa? Jangan berantem itu kan kalimat negatif. Diubah menjadi kalimat positif menjadi jangan berantem. Berarti saling apa? Saling apa? Ya? Menyemangati kok tepat. Menghormati. Boleh saling menghormati. Oke. Bagus. Kemudian kelas selalu bersih, positif negatif? Positif. Bagus. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini langkah kedua. Langkah yang pertama kata tadi kita membuat peraturan kelas yang pernah ada. Kemudian kita menjadikan kalimat positif. Nah, yang ketiga, langkah ketiga kita akan kira-kira nih. Nah, Bapak juga harus tuliskan di sini nilai-nilai kebaikannya. Contoh ya. Contohnya misalkan ada sebuah peraturan kelas atau peraturan tentang memakai helm saat berkendara. Paham ya? Tahu ya? Memakai helm saat berkendara. Nilai kebaikannya apa itu? Nilai kebajikannya apa? Memakai helm itu. Apa kira-kira? Memakai helm apa nilai kebajikannya? Tidak tahu. Apa? Apa yang perlu dijaga berarti? Iya. Nah, berarti nilainya adalah menjaga keselamatan. Contoh lagi. Ada peraturan misalkan tidak boleh menyontek. Nah, apa itu nilai kebaikannya? Apa kira-kira nilainya? Tidak boleh menyontek atau tidak meneron. Apa nilai-nilai kebaikannya? Nilai kebajikannya apa? Ayo. Sebuah kata saja, sebuah kata itu tentang tidak mencontek. Apa? Hampir belum. Belum. Lagi dikit lagi. Itu loh yang itu loh. Tidak mencontek berarti apa?
lagi. Ada satu lagi. Tentang Kejujuran. kejujuran. Ya. Nah, oke, sekarang kita akan mengubah itu ya. Akan mengubah kalimat yang kalian ulang tadi menjadi sebuah ada nilai-nilainya. Ya, kita contohkan. Membuang sampah pada tempatnya. Nilai apa itu yang perlu dijaga berarti? Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Apa nilai-nilainya? Nilai kewajibannya apa tadi? Berarti apa? Menjaga. Berarti menjaga kebersihan. Oke, dapat satu ya. Menjaga kebersihan. Oke, yang kedua, menjaga kebersihan kelas dan selalu datang tepat waktu. Nah, ini apa nih? Menjaga kebersihan kelas mungkin sama ya? Ya. Kemudian selalu datang tepat waktu. Nah, apa ini? Apa nilai-nilai baik kewajibannya? Datang tepat waktu. Belum terlambat. Iya, itu boleh, tapi nilai-nilainya apa? Iya, supaya datang terlambat dan datang tepat waktu, ya. Disiplin. Iya, boleh ya. Disiplin, betul. Bapak tulis ya, disiplin, oke. Menjaga kebersihan, disiplin. Lanjut lagi, membersihkan kelas. Masuk nggak ke dalam tadi menjaga kebersihan? Menjaga kebersihan itu masuk ya? Oke, boleh. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Masuk nggak? Masuk menjaga kebersihan juga ya? Oke, oke, kita lewati. Kemudian yang punya Agil di sini ada selalu menjaga kebersihan, masuk ya? Nilainya adalah menjaga kebersihan. Nah, kalau ini selalu menjaga persahabatan. Nah, persahabatan apa? Nilainya selalu menjaga persahabatan. Nilainya apa? Nilai kewajibannya? Persahabatan itu apa dikaitkan dengan apa? Apa? Penyemangat. Kurang tepat. Menjaga persahabatan. Dan persahabatan itu apa yang kalian jaga? Selalu damai. Selalu damai. Apa kedamaian berarti? Ya. Iya, kedamaian ya. Kedamaian mulai lah. Kedamaian. Kedamaian jadi. Oke, kedamaian. Lanjut. Damai teman-teman, jangan berantem. Ada tadi apa nilainya? Saling apa tadi? Saling menghormati atau ketentraman bisa juga ya, kedamaian ya. Kemudian kelas selalu bersih, sama. Oke. Jadi sudah ada beberapa poin. Yang pertama, dari nilai kebajikannya ada menjaga kebersihan. Setuju nggak dengan itu? Oke. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, kedamaian. Ya. Yang keempat, apa? Saling menghormati, betul. Oke, sudah ada 4 ya. Sudah ada 4 keyakinan. Oke, Bapak ingin kembali lagi ya kemarin. Kalau memang akhir pembelajaran yang diusulkan Iqbal kemarin ada ice breaking atau permainan. Nah, itu apa nilainya kira-kira? Kelas yang apa tuh? Supaya apa ada permainan nilai pembelajaran? Supaya seru. Apa lagi selain itu? Supaya apa? Yang ada kuis-kuis. Apa? Menyenangkan. Ya, kita tulis ya. Menyenangkan. Oke. Jadi kita coba ada 5 nih nilai kebajikan di kelas kita. Menjaga kebersihan. 2 apa? Disiplin. 3 kerja. 4 saling menghormati. 5 menyenangkan. Bagus. Nah, sudah mulai paham ya apa yang kita yakini di kelas ini? Sudah mulai bisa memahami ya? Oke. Nah, sekarang akan menyampaikan sedikit tentang ini, lanjutannya lagi. Beda lagi. Ini antara tentang tampak dan tidak tampak. Misalkan menjaga kebersihan kelas. Misalkan membersihkan kelas, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini akan tidak tampak. Paham gak kalian tidak tampak dan tampak itu? Tampak tidak tampak itu misalkan. Jadi Bapak jelaskan juga. Karena ini memang agak
pendalaman sedikit ya, bahwa kegiatan kita ini membuang sampah pada tempatnya, terlihat nggak kegiatannya apa? Membuang sampah pada tempatnya kelihatan nggak kegiatannya ngapain? Nah, kelihatan ya. Berarti tampak membuang sampah pada tempat itu berarti kegiatannya yang tampak. Kalau tidak tampak berarti yang membuang sampah sembarangan. Iya. Ya. Tiba-tiba langsung lempar. Iya, langsung ada. Langsung lempar. Kemudian disiplin, selalu datang tepat waktu. Tampak nggak itu? Kelihatan nggak? Terasa nggak kalau ada teman datang, dia datangnya tepat waktu? Kelihatan nggak gitu? Tok, assalamualaikum. Kalau yang sudah lagi belajar datang berarti terlambat. Tapi kalau datang duluan, kelihatan gitu kegiatannya. Kelihatan ya? Oke, bagus. Dah. Kemudian menjaga persahabatan atau kedamaian, kelihatan nggak itu? Dengan apa nih? Menjaga kedamaian itu dengan apa? Contohnya, perilakunya dengan Sopan. Berkata-kata Sopan. Berkata-kata sopan. Apa lagi? Apa menjaga kedamaian dengan apa nih? Berkata-kata lemah lembut, sopan santun juga boleh. Apa lagi bang? Dalam menjaga kedamaian apa bang? Perilakunya bang? Nampak seperti apa bang? Apa? Misalkan yang permisi, atau kita gunakan 3 kata sakti itu. Terima kasih, permisi dan maaf. Kata-kata sopan juga ya. Oke, termasuk saling menghormati. Ya, paham ya? Oke, yang terakhir kita akan menguatkan lagi. Nah, sebelum ini kalian bisa membayangkan nggak? Kita ini kan di kelas ya, Bapak sebagai guru, kalian sebagai murid. Ada namanya tugas kamu dan tugas guru. Ya, Bapak akan mencoba menuliskan kira-kira satu orang satu ya. Tugas murid dulu. Nah, tugas murid dulu. Apa kira-kira? Tugas murid. Lebih dari satu boleh nih. Tugas murid, tugas guru. Oke, tugas murid dimulai dari Pendi. Apa Pen? Tugas murid Pen? Tugas murid. Ya. Mengerjakan soal yang Mengerjakan soal ya. Mengerjakan soal. Berarti kalau tugas guru apa? Memberi soal, betul, bagus. Memberi soal. Oke, lanjut. Iqbal, apa tugas murid? Apa tugas murid ya? Apa kira-kira? Taat peraturan, taat apa ya? Menuruti perintah guru itu apa ya? Menuruti perintah guru. Oke, tugas guru berarti apa? Berarti bisa memberikan nasihat gitu ya? Iya, iya nggak? Memberikan nasihat. Oke, lanjut. Juga apa tugas murid? Apa kira-kira? Agil dulu deh, tugas murid apa Agil? Apa ingat-ingat? Apa lagi ingat-ingat? Satu lagi, 2 lagi, ya. Kalau kita selesai. Sudah sama tadi, sudah sama. Ya, kan itu. Tugas murid. Apa? Ini. Apa kira-kira? Apa ya? Apa dia? Oh, mendengarkan berarti mendengarkan saat pembelajaran. Mendengarkan saat pembelajaran. Oke, berarti guru juga menyampaikan dengan asik ya. Jangan membosankan. Guru menyampaikan materi dengan baik ya. Oke, lanjut terakhir Aziza. Ya, apa Aziza? Satu lagi Aziza. Satu lagi Aziza apa? Tugas murid. Ya. Tugas murid.
Apa aja? Satu lagi. Nah, kita setelah ini apa? Dalam kelas aja, bayangkan dalam kelas tugas mulut. Oh, saya ini. Misalkan ya, tugas guru adalah menilai. Berarti tugas guru apa? Tugas guru menilai, memberikan penilaian. Tugas guru apa? Oh iya, mengerjakan tugas boleh. Mengerjakan tugas. Oke, baik. Setelah sudah ada tadi, sudah ada pembagian tadi, berarti kita harus ada yang kita yakini di kelas ini. Ya? Sudah ada, harus ada yang kita yakini. Kita tuliskan bersama-sama ya. Oke? Oke, yang pertama yang kita yakini tadi apa? Berarti kita tulis ya, keyakinan kelas. Kelas berapa? Kelas D8 atau kelas 8. Oke, 1. Tadi apa? Menjaga apa? Kebersihan. Oke, Bapak tuliskan. Menjaga nanti akan Bapak tempel di sini. Oke. 2. Ada apa tadi? Datang pondok tadi apa disebut apa? Disiplin. Disiplin. Oke, berarti kalimatnya datang tepat waktu gitu ya? Ya. Oke. Datang tepat waktu, bagus. Yang ketiga, ada tadi kedamaian. Keyakinan kelasnya adalah apa kita? Menjaga apa? Menjaga persahabatan atau apa kalimatnya? Menjaga kedamaian. Menciptakan kedamaian. Yang mana? Menciptakan kedamaian. Oke. Mewujudkan kedamaian? Apa kalian? Bisa. Apa mewujudkan, menciptakan? Membentuk suatu kedamaian. panjangan. Panjang lo. Menciptakan kedamaian. Menciptakan ya? Ya. Wah, ini kayak apa nih? Kayak apa Superman ya? Menciptakan kedamaian. Oke, 4. Tadi ada saling menghormati atau jangan berantem tadi apa? Saling apa berarti? Saling menghormati, boleh ya? Oke. Saling menghormati. Oke, terakhir. Satu lagi tadi ada yang menyenangkan. Nah, apa peraturan kelasnya? Pembelajaran yang menyenangkan atau gimana? Itu pembelajaran menyenangkan ya? Boleh ya? Boleh nggak, Bang? Boleh, Bang? Ya. Pembelajaran yang menyenangkan ya? Pembelajaran yang menyenangkan. Oke. Oke, ini Bapak bacaan saya lagi, Bapak kalian akan tanda tangan di bawahnya sini. Ya? Yang pertama, keyakinan kelas 8 yang kita rangkum semua ada menjaga kebersihan. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga, menciptakan kedamaian. Yang keempat, saling menghormati. Yang kelima, pembelajaran yang menyenangkan. Oke, lanjut tanda tangan di sini. Tanda tangan biasa ya. Oke. Ya. Kayak pekerjaan kantor jadinya. Nah, Bapak tuliskan nama Aziza sini ya. Memang kita tandanya gini aja. Dan dikit ya. Ya, dan aja. Oke, gitu ya. Dah, Bapak tuliskan ini Aziza. Agil tanda tangan aja Agil ya. Agil, boleh coret huruf Agil aja, huruf A. Huruf R ya Agil ya. R ya Agil ya. R besar ya Gil ya. Oke. Nah, oke lanjut. Pendi mau tantangan seperti apa? Nanti kita ada pembelajaran tantangan juga. Tap jempol pada Ali ya. Pendi huruf F ya. Huruf F, awas ya. Garis kanan bawahnya. Ya. Oke. Titik ya. Iba silakan tanda tangan sendiri, Pak. Ini, Pak.
Nah, kita sepakati bagi keyakinan kelas. Oke. Oke, siap, makasih. Oke, baik teman-teman. Bapak akan tempel di kelas kita. Ini sebuah keyakinan kelas kita bahwa ini akan menjadi pegangan kita, kelas kita atau kelas setelahnya nanti, bahwa kita akan menjaga atau menjadikan 5 keyakinan kelas ini untuk kita yakini bersama-sama. Kalian yakin nggak dengan 5 yang tadi? Yakin nggak? Dalam artian kita harus menjaga kebersihan, kita harus menjaga perdamaian, kita harus disiplin dengan jadwal waktu. Kecuali memang ada hal yang memang sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, dan itu silakan untuk memberi kabar kepada guru. Oke, luar biasa teman-teman. Aziza, Agil, Pendi, Iqbal, luar biasa ya. Cukup ya, mungkin kali ini kita pertemuannya itu saja, dan penilaian bahasa Indonesia akan Bapak nilai dari keaktifan tadi. Ya, jadi Bapak nggak usah memberikan ujian lagi ya. Di kelas ya, sudah kelihatan dari keaktifan tadi ya. Cukup? Ya, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan kembalikan ke posisi semula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini rekan-rekan guru di SLBN di Jawa Terbuka bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi disiplin positif. Pada awalnya saya bingung disiplin siapa, ya, atau memang penyampaian benih atau penyampaian informasi tentang disiplin positif. Oke, baik, perkenalkan saya Hans Setiawan dari Cabang Hukum Angkatan 10 Kabupaten Banjar. Sebelum saya sama-sama kita menyimak tentang disiplin positif, saya boleh membagikan sedikit not lagi sebelum kita lanjutkan. Ya, nah, tulis lagi ya. Ya, nah, teman-teman, tentunya pernah mendengar apa tentang disiplin positif. Nah, silakan apa yang kalian atau ibu bapak sama-sama ketahui tentang disiplin positif. Boleh 1, 2, 3 kata silakan. Yang panjang-panjang nanti seperti artikel. Ya, pendek-pendek saja. Apa yang ibu bapak ibu ketahui dulu tentang disiplin positif? Mungkin pernah dengar di mana? Atau Pak Sasi pernah dengar di mana? Pernah dengar disiplin positif? Saya baru tadi doang. Baru tadi ya. Atau masih terngiang-ngiang tentang pelajaran di hantai waktu itu dengan buatna? Ada disiplin positif juga kan? Nah, silakan. Boleh dituliskan Pak Madi. 2-3 kata boleh, silakan. Pendek saja. Disiplin positif. Ada? Ada yang sudah? Angkat tangannya. Belum? Jangan penyebab. Jangan terlalu panjang ya. Pendek-pendek saja. Mas Asik. Ya. Disiplin positif. Apa yang ibu dan bapak pernah dengar? Atau tentang apa nih? Tentang kedisiplinan kah? Tentang fase negatif dan positif kah? Oke, Pak Arif menjawab, menuliskan pendekatan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Oke, Pak Arif ya. Nah. Ya, kita lihat disiplin yang berdampak pada siswa. Oke, kita lihat dulu. Broda boleh dibacakan, Broda? Ya. Apa disiplin positif? Disiplin positif tanpa hukuman dan hadiah. Tanpa hukuman dan hadiah.
Ini Nadia sudah tidak di sekolah kita lagi ya. Nadia sudah pindah ke SLB 3. Oke, Bu Lipa bacakan apa Bu? Peraturan. Keteraturan atau aturan boleh dan tidak. Oke, kita langsung ke sini saja. Ya, Pak Ika, masuk Pak Ika. Ya, Pak Upi, secara lisan boleh Pak Upi? Mungkin Pak Upi pernah dengar disiplin positif? Apa ya? Belum ada? Ya, kalau Pak Ika tadi jawabnya membatasi ruang siswa dalam positif. Dalam apa nih? Dalam hal positif. Dalam hal positif. Membatasi ruang siswa dalam hal positif. Oke. Masa sih? Oke, pembiasaan ya. Disiplin yang menyenangkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Sasi. Oke, baik. Saya akan lanjutkan lagi. Nah, silakan ya tulis buat dokumentasi kami. Jadi ada beberapa hal tentang disiplin positif. Bahwa Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa kemerdekaan itu berawal dari adanya disiplin yang kuat. Ya, jadi ada beberapa hal yang memang menjadi teori dalam praktek disiplin positif. Ada 7 hal yang mungkin nanti akan dibahas walaupun hari ini tidak akan cepat gitu ya. Ada yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif itu sendiri, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu pernah mendengar kalimat-kalimat seperti ini? Sudah pernah terdengar dari 7 judul ini? Pak Ika pernah dengar yang mana? Selain disiplin positif yang barusan? Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Oke. Yang lain Pak Putra pernah dengar yang mana? Segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi. Oke, luar biasa. Dari teman kemarin. Oh, dari teman ya. Oke. Pak Sasi? Keyakinan kelas. Oke, tadi boleh jadi ya. Oke, Bu Dewi pernah dengar mana? Kebutuhan dasar manusia. Oke. Kita langsung ke slide saja. Banyak ya walaupun. Nah, jadi perubahan paradigma dulu bahwa ada A dan B atau kita dan teman kita sobeklah cari kertas kecil kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Jadi anggap saja tulisan tadi dalam kita genggam, kemudian kita letakkan kuat-kuat di tangan kita, kemudian buatlah sebuah kepalan. Saya ini belajar dulu ya. Oke, sebelum kepalan ya. Oke, nggak apa-apa lah ya, nanti kepalan. Kemudian teman B nanti bersebelahan mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta kita melepaskan kertas yang ada dalam situ tadi. Nah, kemudian entah ya, jadi bagaimana kita merayu teman kita untuk melepaskan kepalan tadi, ya bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap atau apa saja dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi? Bayangkan aja, misalkan kita ambil contoh saja ya, Pak Sasi ini tadi ya, ya oke. Pak Sasi mengepal tulisan tadi ya, oke. Kemudian Pak Upi, izin Pak Upi, boleh Pak Upi berdiri dan Pak Sasi saling berhadapan. Oke, Pak Upi, izin Pak Upi, Pak Sasi bisa merapatkan tangan dalam kepalan tadi. Intinya di dalam kepalan tadi ada sebuah kertas yang dituliskan oleh Pak Sasi dan itu sangat berharga bagi Pak Sasi. Oke, mungkin Pak Upi dengan cara apa bisa merayu Pak Sasi untuk membukakan kepala tangan itu? Boleh dilakukan dengan berbagai cara, silakan. Ya. Pak Sasi berusaha untuk mempertahankan kertas itu. Ya. Oke, bagus. Kita silakan duduk. Ya, tepuk tangan untuk Pak Sasi dan Pak Ubi ya.
sebuah kertas yang berharga tadi, walaupun kita anggap berharga ya, Pak Upi berusaha tadi awalnya belum pakai uang dulu, menyampaikan dengan gratis untuk awak ada nih. Ternyata belum goyah nih Pak Sasi ya. Kemudian ada imbalan atau dengan uang 2000 untuk membuka kepalan tangan tadi. Ya. Ya, jadi perubahan paradigma tadi adalah teorinya adalah teori kontrol atau teori pilihan. Bagaimana Pak Sasi tadi memiliki kontrol terhadap apa yang dimilikinya. Kemudian Pak Upi juga memiliki kontrol juga bagaimana cara mengambil kertas berharga tadi. Ilusinya adalah ilusi guru mengontrol murid. Ya, bagaimana kita bisa mengontrol keadaan murid, kita bisa mengendalikan keadaan murid dan termasuk perilakunya. Kemudian ilusi juga bawa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat dan lain sebagainya. Nanti ada di bagian restitusi bahwa ada hukuman dan konsekuensi. Ada 3 tadi ya. Oke. Nah, jadi ini disiplin kalau dari bahasa Latin adalah artinya belajar. Kemudian makna asal dari kata berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, jadi ada nilai-nilai juga dalam pendisiplinan ini bahwa kita menyampaikan perilaku itu pasti punya nilai-nilai. Seperti tadi kegiatan penyampaian kelas pasti ada nilai-nilainya. Kita membuat peraturan, kita di dalam kelas juga pasti ada nilai-nilai yang akan disampaikan. Kalau kemarin kita pembiasan itu ada pembiasan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi. Bagaimana juga kita setiap mengajar, setiap melakukan tindakan harus memasukkan profil itu dalam karakter peserta didik kita. Oke, nah ini kalau yang tadi siapa yang menyampaikan pernah dengar motivasi? Motivasi tadi ada 2 ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau tadi motivasinya Pak Sasi membuka genggaman tadi, motivasi apa itu Pak Sasi? Motivasi eksternal juga ya, karena dipengaruhi. Walaupun kembali kita kadang ini perlu tahu bahas nah gitu ya. Jadi ada beberapa hal. Baik. Nah ini tadi menurut Ki Dewantara bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Oke, ini di hukum dan penghargaan. Kemudian juga bahwa nilai kebajikan atau program kebajikan kita bisa biasain pada peserta didik kita bahwa di dalam kelas kita ada namanya pengakuan secara khusus. Contohnya misalkan dalam kelas ada 3 orang, sebut namanya, beri pengakuan terhadap seseorang itu. Misalnya, wah rapi sekali hari ini, itu bisa dilakukan untuk apresiasi. Kemudian ada pengakuan secara pribadi. Pribadi itu secara personal. Oh, PR yang Halida kerjakan bagus nih gitu. Kemudian ada lagi pengakuan kepada semua murid. Jadi tidak lantas peserta didik satu saja yang kita beri apresiasi, tapi ada juga pengakuan atau secara bergantian kepada murid yang lain gitu ya. Kemudian pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah ini kalau dijelaskan ada hukum, ada konsekuensi dan restitusi. Bapak Ibu ada kebayang nggak hukuman? Kalau hukuman seperti apa, konsekuensi seperti apa? Ada kebayang nggak? Misalkan nih Pak Sasi nih di kelas ya, Halida terlambat. Apa yang sebaiknya Pak Sasi lakukan? Ya, misalkan memberi teguran. Nasihat, disiplin dan kepatuhan hukum. Iya, oke baik. Jadi ada komunikasi dulu ya. Walaupun memang ada tiga. Walaupun yang saat ini sedang kita sampaikan adalah nanti akhirnya adalah restitusi, bukan hukuman, bukan konsekuensi. Walaupun konsekuensi sudah bisa mewakilkan dari apa yang dilakukan. Contohnya kemarin ketika contohnya ini ya, kita tonton ini saja ya. Oke. Ini dulu. Ini selama. Ya. Bentar, sebentar.
Ini editornya baik prestasi. Itu apa? 30. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi Kita nonton ini saja wabarakatuh. terakhir ya. Ibu dan bapak guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aan Setiawan. Saya dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Banjar. Saya bersekolah di SLBA Negeri 3 Malamut. Saat ini saya sedang melaksanakan tugas, yaitu demonstrasi kontekstual yang bertema budaya positif, yaitu tentang dialog positif dan restitusi bersama belajar maksudnya murid saya yaitu Kaki Hadiah dan Muhammad Nur Effendi dengan mengambil dua kasus yang berbeda. Terima kasih, salam dan Ini akan kita contohkan contoh segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Oke. Kemudian garis menit ya. Assalamualaikum. Wah, kelas kita kok berantakan sekali ya. Tanggal 31 Jumat Pendidikan ini gak ada sendiri bisa jadi Jumat Agil. Kalau Agil nih mereka ini Ya. mungkin dia lebih cepat. Oke, baiklah. Oke, ini kita identifikasi masalah tadi. Kemudian ada setelah itu ada pertemuan karena ibunya mungkin menganggap piket di hari itu tidak terjadi atau tidak terlaksana dan dapat tidak adil. Baik. Agil, hari sehat. Sehat. Tadi sakit. Kenapa? Oh, baru sehat aja, nggak apa-apa ya. Nanti bisa ke klinik ya. Memang lagi sakit dia sama ya. Oke. Agil, bapak boleh izin tanya nggak? Nah, tadi pagi sebelum pagi tadi ya, ketika awal pelajaran kan sebelum pelajaran dimulai kan bapak masuk kelas nih, bapak masuk kelas, kemudian bapak masuk kelas. Dikasihnya di sini Wikipedia gitu. Cuman ini kita ambil saja sedikit. Ada yang masih ada gambaran kayak apa? Meja, kayak kursi, kemudian juga sapu juga terjadi di bawah. Nah, kira-kira Agil ingat nggak hari ini itu hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat biasanya apa ya? Agil ada yang terlupa ataukah bagaimana? Apa ya? Bapak juga nggak tahu nih. Apa? Oh, Agil lupa kursi-kursi kelas. Jadi daripada lupa kursi kelas. Iya, apa? Namanya juga lupa kalau lupa nggak bisa tahu tapi tetap harus diingat-ingat. Lupa itu kenapa? Iya nggak apa-apa gitu. Manusia itu tetap tempatnya salah dan tuh Masih proses menstabilkan identitas. juga pernah salah kok. Kamu juga pernah lupa. Kalau boleh tahu tadi pagi tadi lupa itu kenapa gitu? Kenapa ya? Oh gimana? Main di mana? Validasi kebutuhan kenapa tadi hasil jadi terlambat di kelas karena dia ternyata sedang main di luar bersama Alida. Validasi kebutuhan kita juga berpedoman bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia, salah satunya kesenangan. Ya. Kalau kesenangan tidak tercapai, yang lain akan tidak stabil. Gitu. Contohnya misalnya tadi murid kita, mungkin dia lapar pagi itu, kemudian dia tidak fokus belajar. Nah, ini validasi kebutuhannya adalah bisa jadi dia memang lapar tadi, kemudian tapi lupa sarapan gitu ya. Jadi kita akan mengerti alasan peserta didik kita itu mengapa melakukan kesalahan. Termasuk beberapa kejadian yang baru saja terjadi, pasti ada alasannya. Ya. Jawab dari kebersihan itu adalah bagian dari iman. Ya, jadi kalau tempat
Oke, sudah terbayang ya bahwa ada 3 langkah dari segitiga restitusi untuk menghadapi permasalahan ketika dari bilang tadi. Salah satunya tadi ada 3 tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas atau menghargai dia sebagai manusia. Dia juga punya salah, kita juga punya salah, dan bagaimana perbaikannya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Apa kebutuhan yang mungkin tidak tercapai dari dia? Ya, kita akan membayangkan pada murid kita, kenapa ini terlambat, kenapa dia melakukan hal itu? Oh, ternyata dia ini, ternyata dia ini. Oh, ternyata dia belum makan, ternyata dia kurang kasih sayang. Kan ada 5 nanti kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita misalkan? Apa keyakinan yang kamu yakini? Oh, saya misalkan saya meyakini bahwa iman dan takwa bukan keyakinan agama nih. Nah, itu penguatan sebagai penguatan, ya. Oke, ini contoh segitiga restitusi yang mana salah satu penyelesaian dalam sebuah teori ini, kita menyelesaikan masalah tidak lantas langsung lagi terlambat hukum langsung apa gitu. Karena di ayat sini adalah di video ini endingnya dia memperbaiki tindakan dengan cara dia kembali piket di jam pulang sekolah, dan kami bantu juga. Jadi itu salah satu bukan konsekuensi, restitusi dari apa yang dilakukan tadi. Ya, tidak ada keseimbangan gitu. Ketika dia tidak piket, berarti piketnya nanti mungkin di jam akhir sekolah, gitu ya. Itu dari segitiga restitusi. Oke. Satu lagi sebelum berakhir, satu video lagi, ada namanya, ibu bapak pernah dengar keyakinan kelas? Belum ya? Oke. Jadi keyakinan kelas ini pada awalnya dia adalah peraturan kelas, ya. Kalau peraturan, image-nya dan teori ini adalah sebuah kesulitan untuk mengatur saja gitu ya, untuk biar mensenyapkan peraturan tadi menjadi sebuah keyakinan, karena keyakinan ini diambil dari urun rembuk seluruh peserta didik. Misalkan nanti kita lihat contohkan saja. Kita boleh nonton videonya sejenak. Oke, sebentar. Ya, Sama. Openingnya sama. baca. Yang masalah deh, Oke ya, ini saya percepat saja, jadi sudah lama. Jadi masih kondisian awal di kelas, bagaimana menanya kabar. Seperti yang saya sampaikan pada tempo hari, bahwa kita menanyakan kabar peserta didik itu sebuah antusiasme sangat luar biasa bagi mereka. Ketika menanya kabar, kemudian jawabannya mungkin ada yang merasa galau kayak tadi nih, dari 3 ini yang merasa lumayan baik hanya si Aziza, yang lainnya tidak baik-baik saja Pak, lagi galau Pak. Nah, jadi kita perlu pengkondisian awal itu menanyakan perasaan mereka, barangkali mereka punya masalah dan sebagainya. Ya. Oke, dia sini Iqbal galau benar neneknya. Aduh, di sini. Soalnya almarhumah neneknya tinggal ada yang bilang, oh ya udah doakan saja kan. Karena sudah meninggal di neneknya, ya. Orang hobi, kan? Ya. Kita cepat saja. Nah ini, jadi nanti kita harapkan di kelas kita masing-masing, kita akan kalau di teorinya CGP itu akan membuat keyakinan kelas. Bagaimana keyakinan kelas itu kita buat agar diyakini oleh seluruh peserta didik, ya, oleh semua peserta didik, dan bisa diterapkan. Ya, keuntungannya kalau sudah diyakini,
mereka akan merasa dilibatkan dalam sebuah keyakinan dalam kelas itu sendiri. Ya, misalkan keyakinan si Agil meyakini tentang tadi menjaga persahabatan, maka dia akan meyakini apa yang diyakini tadi dan melaksanakan dalam kegiatan atau kehidupan sehari-harinya. Misalkan nanti dia terlupa atau misalkan malah dia memusuhi Halidah, kita tanyakan, Agil ingat nggak keyakinan kelas yang Agil buat? Itu sebagai validasi dia nanti, ya. Apa lagi? Kita coba lagi ya. Di awal tadi kami mencoba untuk membuat impian dulu. Bagaimana murid-murid kita itu punya impian kelas atau kelas impian atau kelas idaman. Oh, muridnya Pak Rahman mau kelas kita nih ada apa nih? Ya, tadi ada yang nyampaikan ada bersih, ada wangi, ada apa lagi tadi Pak Sasi ya? Ada banyak hal ya, ada sampai ada yang terakhir tadi ada yang pembelajaran gaming atau ada permainannya Pak, ya, ada yang mengusulkan seperti itu. Nah, merangkumnya tadi kita buat dalam sebuah peraturan kelas atau keyakinan kelas gitu ya. Nah, ada yang menyampaikan kelas kita biar banyak tersedia Pak, komplit. Coba lagi. Yang lain siapa juga? Coba dulu berarti. Coba, kelas ini apa menyimak apa? Apa? Kebanyakan kamu masuk kelas itu ada apa atau aku bisa apa di kelas? Aku bisa apa nih? Aku bisa apa ya? Itu usaha kalian. Nah, ini sudah mulai langkah pertama menuliskan peraturan apa saja mungkin yang bisa digunakan di kelas kita. Misalkan tadi ada yang menuliskan datang tepat waktu, kemudian lagi tadi ada yang menuliskan menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Kemudian diubah ke kalimat positif dan pasti ada nilai-nilai kebajikan dari yang mereka buat itu tadi. Intinya fungsi akhirnya adalah kita melibatkan peserta didik untuk membuat kalimat yang mereka yakini dilakukan di dalam kelas kita. Intinya itu ya. Paham Ibu Bapak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Boleh bertanya, iya. Kak Ika. Mengenai segitiga restitusi tadi Pak. Ya. Saya mau bertanya, adakah batasan masalah untuk menerapkan segitiga restitusi kepada siswa? Apakah itu bisa diterapkan untuk semua masalah yang ada di siswa atau ada batasan-batasan masalah tertentu untuk penerapannya? Ya. Yang kedua, pengkondisian awal kelas. Jika salah satu seorang murid memang pada saat itu lagi kondisinya katakanlah di rumahnya lagi banyak masalah, lagi tidak mood, apa yang seharusnya kita lakukan? Ya. Sebagai guru yang baik, apakah kita tetap melanjutkan pembelajaran tapi mengistirahatkan anak tersebut? Apa kita melayani anak tersebut dan memberikan tugas kepada yang lain? Bagaimana, pertanyaan saya, bagaimana sikap kita sebagai seorang guru yang baik untuk menangani masalah tersebut? Oh ya, baik. Ya, terima kasih Pak Eka, pertanyaan yang luar biasa. Nanti juga kalian, Ibu dan Kaum bisa berbagi praktik baik ya. Misalkan nanti ada pengalaman di kelas. Oke, untuk yang pertama dulu, memang batasan barusan saja. Tidak lama dari saya mempelajari restitusi, kemudian ada masalah lumayan besar di sekolah kita yang saat itu kemarin sedang dibahas. Dan itu, ini kalau di restitusi kayaknya agak berat nih, karena memang banyak pelibatan pihak, pelibatan panti, sekolah dan sebagainya. Ya, tapi paling tidak kita bisa mengambil untuk meyakinkan dia bahwa itu tindakan yang salah. Ya, meyakinkan dia untuk tindakan yang salah, yang perilaku tadi salah, dan itu perlu ada pendekatan. Dalam artian pendekatannya kan, karena kita tahu ada penyebabnya kan dia pasti salah satunya adalah diambil dari masa lalu atau orang terdekat yang ada di kampungnya itu tadi, yang dari masalah tadi. Oleh karena itu memang ada pelibatan, masuk juga di guru BK juga tentu kita libatkan dalam hal-hal yang
seperti itu. Dan juga kita di sekolah kita harapkan bahwa ketika ada masalah, kita juga akan membuat studi kasus atau case conference ya, untuk membahas hal-hal yang mungkin berkaitan dengan studi kita. Jadi kalau batasan, salah satu yang terjadi kemarin itu, kalau ibu bapak pernah ingat, ada kejadian, mohon maaf, penusukan di SMA di salah satu Banyumasin. Ya, ternyata saya baca di media itu ada yang restitusi dari anak tersebut atau dari pihak keluarga membayar sekitar 100 berapa juta gitu ya, untuk mungkin memberikan pengobatan dan sebagainya kepada yang ditusuk, karena memang bawa umur dan ada pendekatan-pendekatan pastinya. Jadi itu salah satu penerapan dari restitusi tadi. Ya, tidak mesti dengan hukuman, tapi dengan biaya tadi bisa. Dan untuk menjaga mental dari pelakunya tadi, agar dia tidak benar-benar memang salah itu yang dilakukan ya, cuma tetap dirangkul dalam kelompok peserta didik lagi gitu ya. Itu salah satu restitusi. Kemudian yang tadi pertanyaan yang kedua luar biasa nih Pak Ika, ketika ada salah satu peserta didik yang moodnya sedang tidak baik atau tidak nyaman, ya boleh sebelum saya berbagi cerita, ada teman-teman yang mau menyampaikan tentang keadaan kelasnya, bagaimana cara menanganinya. Bisa jadi ada, kalau bisa anggap contoh saja ya, mungkin pasti terjadi nih, misalkan lagi awal pengkondisian awal, ternyata Adli lagi murung banget wajahnya, sering banget ya, sama di kelas kami juga sering terjadi tuh. Iya, oleh karena itu ada yang bisa jadi kita memulai dengan menyemangati diri dulu, atau kita ice breaking dulu semuanya untuk menstabilkan identitas, sekiranya mereka tuh tetap ini semangat belajar lagi gitu lah, walaupun tidak maksimal. Saya coba kalau saya teruskan pelajaran tidak maksimal, biasanya saya netralkan dengan kita pindah duduk, atau kita ada permainan dulu yang lain untuk mengalihkan kefokusan tadi. Mungkin ibu bapak boleh berbagi cerita ketika di kelas yang sama, di satu kelas peserta didiknya tidak mood. Nah, apa yang mungkin ibu bapak lakukan nih? Boleh ceritakan? Silakan Pak Rahman, Pak Upi, boleh untuk menambah wawasan kita, atau menjawab Pak Ika tadi, boleh silakan. Ya. Silakan Pak Rian. Nah, barangkali ini ada berbagi baik Pak Rian, bagi cerita Pak Rian. Misalkan ada di kelas yang ternyata lagi gak mood nih, apakah lagi dalam pembelajaran ataukah dikondisikan dulu, seperti apa? Terima kasih kesempatannya malahan untuk sedikit berbagi saja. Misalnya kegiatan yang terlalu monoton, misalnya terlalu sering di kelas, ataupun pembelajarannya cuman ya misalnya praktiknya kurang, terlalu banyak teori yang memang harus diakui siapapun, apalagi kita sebagai guru sekolah luar biasa tentu juga pasti merasa bosan juga. Oleh karena itu memang seperti di kelas saya contohnya mungkin lebih banyak praktikum daripada teori. Jadi saya balik, bukan teori dulu yang saya ajarkan, tapi praktik dulu agar minimal mereka punya pengetahuan dan bisa meraba-raba apakah apa yang akan diajarkan nantinya. Kemudian baru kita ajarkan teorinya biar mereka juga lengkap pengetahuannya. Nah, mungkin itu aja. Oke, terima kasih Pak Rian. Saya cermati programnya Pak Rian dalam pelaksanaan praktik-praktik itu, apakah saya menduga itu sebuah pendekatan ilmiah Pak Rian? Karena ada pertanyaan-pertanyaan ilmiah di situ, ya enggak? Pak Rian ada cuka dan ini di awal dulu untuk ini dasar apa fungsinya gitu ya. Jadi ada pendekatan-pendekatan untuk membuat peserta didik kita menjadi lebih kritis, ingin tahu apakah misalkan digabung soda dengan ini. Ya itu mungkin salah satunya pendekatan ilmiah yang digunakan Pak Rian. Dan juga ibu dan bapak bisa menggunakan tadi diferensiasi yang telah kita ada di kelas kita atau di sekolah kita, bahwa ada diferensiasi konten, produk, dan proses. Itu silakan bapak ibu kembangkan, bahwa misalkan sebuah puisi akan biasa-biasa saja kalau hanya didiktekan saja. Tapi kalau kita bacakan, atau kita setelkan video, atau kita setelkan ke orang lain, atau mereka suruh bacakan, itu akan lebih bervariasi dan lebih diingat oleh peserta didik kita. Ya. Ya, silakan Pak Rahman. Kalau mengajarkan DDAP, Oke.
PTA Braille ya Pak ya, Pak Rahman ya. Pak Rahman lebih senior ya. Karena kita memang permasalahan juga bahwa semangat anak-anak itu kan naik dan turun ya. Tapi salah satu langkah dengan kemarin menghafalkan dengan lagu itu salah satu cara juga Pak Rahman. Walaupun mungkin pasti banyak lagi cara yang lain. Misalkan kalau dikompetisikan Pak Rahman, seperti apa? Walaupun kadang ada juga peserta didik kita agak menghindar kompetisi, ada melombakan gitu ya. Karena akan salah satunya, tapi kompetitifnya ada. Cuman kadang lihat melombakan nih padahal agama gitu ya, ada juga gitu. Kemudian dengan permainan Pak Rahman juga bisa, walaupun tetap yang paling utama ada dengan individu tadi dengan pendekatan yang hadap-hadap, anggap guru dan murid gitu ya Pak Rahman. Tapi kombinasinya pendekatannya apa ya? Kalau pendekatan yang mana Pak Rian? Yang ya, Pak Rahman yang mana? Pendekatan pembelajarannya atau strateginya Pak Rahman? Pendekatannya ya. Anggap kalau membaca kan pendekatannya ya pendekatan dari awal sampai akhir, dari dasar dulu, perannya dulu. Tapi kadang kalau salah satu kendala di tempat kita itu kan apa ya? Ada namanya lingkungan belajar yang mungkin kurang mendukung. Biar aja gini, yang ngaji gitu aja, yang lain ya sudah kali, tapi umpatan ada juga. Mungkin pengkondisian lingkungan juga sangat pengaruh ya Pak Rahman ya. Mungkin ada yang mau menambahkan dari permasalahan Pak Rahman nih tentang pendekatan bagaimana mungkin menyemangati peserta didik belajar PTA Braille. Ada yang lain sebelum kita akhiri? Ada? Ya, kadang mungkin pendekatannya apa ya? Mungkin paling ada nggak ada ya? Oke. Ini kalau teater itu sekali ya. Iya, karena dalam pendekatan itu ada beberapa yang kita terapkan kepada anak Pak Rahman. Salah satunya yang paling enak itu kita memotivasi teman yang paling rajin. Membuat teman paling rajin, ya semacam membuat teman sebaya. Iya, kita sebaya. Jadi bisa dilakukan teman-temannya disuruh motivasi, ayo kita haji yuk. Nah, gitu kan. Dalam pelaksanaannya. Tapi untuk kita sendiri pun terbatas ini ya. Terbatas apa itu metodenya? Ya, oke, nanti bisa Bapak Ibu kembangkan lagi dan silakan kita motivasi untuk senantiasa dan terus belajar. Oke, baik teman-teman, di akhir kegiatan diseminasi ini bahwa saya ingatkan kembali bahwa ada 7 hal tentang disiplin positif tadi, bahwa ketika kita ingin membentuk sebuah lingkungan yang berbudaya positif, maka kita mulai dari kelas kita dulu, kemudian kita dari dan akhirnya sekolah, bisa juga dari sekolah kan dari ke bawah. Intinya ada beberapa hal yang perlu kita tekankan. Salah satunya tadi kebutuhan dasar manusia. Ketika kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi, maka akan jomplang. Ketika kasih sayang seorang peserta didik itu kurang, maka dia akan memberontak. Ketika ada rasa lapar di perutnya dan mau mulai pembelajaran, itu juga akan makanlah, pasti akan beda gitu ya. Kita akan mempertimbangkan kebutuhan dasar manusia tadi ada 5 ya: bertahan hidup, penguasaan, kepemimpinan. Ada juga peserta didik yang dia tidak ingin dikekang, kita berikan kegiatan-kegiatan yang memang dia bisa memimpin pembelajaran atau memimpin kegiatan. Oke, mungkin itu ya, aslinya masih banyak lagi, tapi karena waktu juga nanti kita lanjutkan di diseminasi yang part 2. Oke, terima kasih. Luar biasa. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya mohon dimaafkan. Bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.